Ini menjabat Ketua FKUB, juga dikenal sebagai pendeta tapi lebih banyak ke akademisi Bapak. Di dalam berbagai hal, saya juga alumni Unhan, jurusan Damai dan Resolusi Konflik. Kalau saya sih lebih mengacu kepada apa sih itu afirmasi. Teman-teman mungkin sebagian ngerti afirmasi. Tapi secara terbuka saya katakan bahwa afirmasi adalah sebuah tindakan diskriminatif bagi kita, tapi positif bagi teman-teman Papua. Jadi artinya diskriminasi positif. Nah, saya ingin katakan begini, Otsus pertama, Otsus kedua memiliki paradigma yang berbeda. Sebabnya pertemuan hari ini bisa tidak kita membuat sebuah keputusan bersama, klausul bersama, untuk nantinya keputusan-keputusan dalam bentuk tulisan ini dapat menggugah hati pemerintah agar mereka bisa, saya gunakan bahasa apa ya, berkomunikasi langsung dengan kita. Artinya gini, waktu diguyurkan kembali Otsus kedua, ini kan banyak pertentangan. Saya ingin katakan bahwa pemberian Otsus pertama sebagai sebuah bujuk rayu dalam konteks terminologi kata. Padahal orang yang lagi meraju, orang yang lagi menangis, orang yang lagi sakit, nggak bisa serta-merta dikasih gula-gula. Itu persoalannya. Persoalan pertama belum selesai, muncul tawaran kedua. Menurut Anantia Pramudia mengatakan bahwa konflik-konflik yang terjadi di muka bumi itu hanya 3. Konflik budaya, konflik ekonomi, konflik politik. Ketiga-tiganya ini di seluruh dunia ada, itu kata Anantia Pramudia. Tetapi menurut salah satu dosen yang ada di Uncen hari ini bisa direkam, karena saya suka belajar. Ibu Dr. Ananta mengatakan begini, judul bukunya adalah, kalau saya nggak salah baca, Nasionalisme Ganda Orang Papua. Dia katakan begini, Republik ini menawarkan Otsus, menawarkan segala sesuatu dengan bingkai yang ada di Jawa, bingkai NKRI itu. Sehingga apa yang dibangun di sana tidak bisa di sini diterapkan, karena berbeda bingkai. Yang tadi Pak Yan Kesamol tadi, ini alumni sama saya, sama-sama di Mediator, mengatakan hal yang sama, dan itu memang sesuatu yang tidak dapat ditutupi. Mau bangun sesuatu, tetapi sama seperti yang ada di Jakarta, sama seperti yang ada di Jawa. Padahal orang Papua tadi Pak Direktur mengatakan, bukanlah orang bodoh. Ya, saya setuju Pak. Profesor Dr. Lalowan, guru besar IKIP, Ibu Serli, tahun 90-an, mengatakan bahwa dia menemukan antropologinya di sini sebagai seorang profesor almarhum. Dari garis lingkar kepala orang Papua adalah makhluk terpandai di muka bumi. Dari lingkar kepala. Hampir sama, maaf ya teman-teman muslim, hampir sama dengan lingkar kepala orang Yahudi. Ini temuan. Ini akademik banget loh. Saudara boleh banget, tapi berikan sama saya akademiknya juga. Kepalanya oleh Profesor tahun 89, sehingga sebabnya dia guru besar di IKIP, Manado dulu IKIP, lingkar kepalanya. Seperti betapa encernya. Artinya apa yang kurang selama ini, ternyata dari proses kata Ibu Bernarda Metrani yang dikatakan tadi dualis nasionalisme Ganda orang Papua, dan apa kata Anantia Pramudia dengan apa Profesor Dr. Lawan menemukan sebuah cara pandang bahwa kita kekurangan keberpihakan dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan dalam diskusi hari ini kita menemukan kesepahaman bersama, karena di sini katakan non OAP dukung orang asli Papua. Jangan sampai kita di mulut mendukung, tapi kerja nyata di bawah kita nggak dukung. Nah, sebabnya dengan harapan bahwa nantinya kalau ada RTL, Pak Direktur ini bisa dibawa kepada pemerintah pusat, dan ini menjadi perhatian dari mereka agar keberpihakan itu terjadi. Kan kendalanya kita tadi bicara tentang dana, bagaimana ini berdiri tidak dibiayai. Saya juga menemukan sebagai seorang dosen filsafat Bapak, saya ngajar di sebuah kampus di Jakarta. Orang Papua punya prinsip begini, kalau diajarin teori susah, ini kan filsafat teori. Ibu Serli, ini kalau bicara filsafat teori, semua teori. Karena saya kebetulan dokter filsafat. Senior saya adalah Pak Rocky Gerung, itu tingkatan 4-5 tahun. Dosen saya Magni Suseno. Ingin saya katakan begini Pak, ternyata saya menemukan orang Papua, pure orang Papua, Melanesia Papua. Mereka itu cenderung kepada vokasional. Kita ngomong aja, mereka nggak bisa, tapi kalau kita tunjukin Pak, cara bertani, buka komputer, bikin robot, mereka lihat 1 jam Pak. Orang pendatang ini kalah. Mereka bisa ikut sebagaimana prototipe yang kita buat, dia pasang lagi, dia bongkar lagi, sama Pak. Karena vokasi tadi itu, tidak bisa teori-teori banyak. Nah, saya menemukan bisa tidak bahwa program-program vokasi itu diperbanyak di tanah Papua daripada di daerah Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Karena datanya cukup banyak bahwa program-program vokasi itu ada di sana, kurang di sini. Bisa tidak diterapkan di tanah Papua, karena secara struktur kontur budaya bahwa orang Papua itu lebih baik dan lebih banyak berhasil kalau mereka dididik dengan hal-hal yang vokasional. Itu yang Roy Yohanes Suryo lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati.